Resapan di atas trotoar, air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumur resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta merana sumber resapan Anies Gatot. Artikel ditulis oleh Anto Cahaya. Seperti biasa guys, sebelumnya siapkan secangkir kopimu dulu ya. Yuk kita berselancar sebentar bersama channel YouTube yang mencerahkan hari-harimu ini. Oke, Formula E yang masih gonjang-ganjing di awang-awang secara tiba-tiba ini seret nama Jokowi guys. Maksud dan tujuannya sudah pasti agar ajang kebut mobil listrik yang harganya selangit dan rakyat jelata cuma dapat menjerit itu tetap punya nilai. Nah sekarang lagi dan lagi problem baru yang digulirkan sejak kampanye kembali hadir meruap ke permukaan, yaitu soal sumur resapan di DKI Jakarta yang dibangun oleh Pemprov DKI sedianya untuk mengatasi banjir guys. Soal sumur resapan ini salah satu program andalan dari Anies Baswedan di DKI Jakarta ya. Dan akhir-akhir ini pembangunannya seperti dikebut seiring musim penghujan datang menyapa hari-hari kita. Bagi kita semua yang sehat dalam logika mungkin bertanya-tanya guys, mengapa sih pembangunannya tidak dikebut saja saat kemarau tiba dan kemudian apa yang terjadi? Faktanya sumur resapan ide Anies Baswedan ini pun gagal total guys. Sebab sekian ribu terbangun dari rencana 1,8 juta titik itu ternyata tidak sama sekali mengurangi dampak banjir di DKI Jakarta. Sudah jauh dari target, gagal pula. Tapi mungkin itu justru ada hikmahnya ya guys. Oke deh, kita lanjut. Kita akan ketemu penyebabnya. Ternyata guys, banyak warga DKI Jakarta yang datang melapor dan mengeluh ke DPRD DKI Jakarta. Sampai akhirnya setelah dipelajari oleh anggota dewan, benar adanya. Sumur resapan yang digagas oleh Anies ini sama sekali tidak mengatasi banjir. Lingkungan tempat sekitar mereka tinggal masih tergenang air. Dan lantas apa yang terjadi kemudian? DPRD DKI Jakarta pun memutuskan mengurangi anggaran sumur resapan untuk tahun 2022 guys. Sebab sama sekali tidak mengurangi dampaknya ya. Ini membuktikan jika proyek sumur resapan Anies Baswedan ini bisa dikatakan proyek gagal. Jika hasilnya bagus sudah pasti anggaran akan ditambah, tapi jika dikurangi ini maka indikasi sebaliknya. Itu sebuah hitungan matematis yang paling sederhana loh guys. Anggaran sumur resapan yang semula 400 miliar rupiah ini menjadi 102 miliar rupiah untuk tahun 2022. Lantas, apakah Jokowi nanti yang kembali diseret-seret seperti halnya Formula E? Gubernur tambang mungkin itu yang cukup pantas disematkan sebagai julukan lainnya yang sudah ada guys. Pasalnya Anies ini tidak mau melanjutkan program dari Jokowi lalu Ahok soal penanganan banjir di DKI Jakarta yang tiap tahun pasti terjadi. Coba saja kalau saat itu Anies mau merendahkan hatinya dan melanjutkan program gubernur sebelumnya, setidaknya tidak seperti sekarang ini guys, dengan cara melakukan normalisasi sungai secara bertahap. Anies terlalu pede ya dengan teorinya yang belum teruji untuk struktur tanah DKI Jakarta. Bahkan para ahli pun mengatakan sumur resapan ini justru berpotensi membuat tanah jadi ambles dan juga longsor. Sedangkan sumur resapan yang dibangun di bahu-bahu jalan ini membahayakan sepeda motor guys. Sederhananya begini, pasti ada sisa gundukan di penutup sumur resapan dan tidak sejajar dengan aspal kan? Sedangkan untuk jangka panjang ini akan merepotkan jika dilakukan pengaspalan saat maintenance atau perawatan jalan. Ini jelas ruwet guys, hanya merepotkan saja pada pihak lainnya sebab harus membongkar kemudian mensejajarkan dengan aspal yang baru. Jika tidak, ini hanya jadi bom waktu buat pengguna jalan. Warga bisa kecelakaan dan timbulkan korban yang pasti. Apakah hal-hal sederhana seperti ini dipikirkan oleh Anies dan jajarannya guys? Tapi Anies tetaplah Anies ya, gubernur yang digandrungi oleh kelompok yang hanya itu-itu saja. Jika dikritik atas kinerja, wah habis kita. Langsung dibela secara membabi buta, mirip kaum jahiliyah di zaman Nabi yang tidak mau membuka paradigma atas fakta. Jika dipikir-pikir, jadi Anies itu enak loh guys. Di mata pendukungnya, kesalahan apapun akan dibela mati-matian. Pokoknya buat mereka Anies itu benar adanya dan tidak ada celah sedikit pun. Meskipun warga DKI Jakarta dibuat merana karenanya ya, maka tidak keliru jika MUI DKI Jakarta ikut kepincut bela Anies juga.
Coba saja perhatikan guys, ia tampil pede di podcast Deddy Corbuzier dengan sejuta kata dan teorinya yang absurd. Dan anehnya lagi, entah mengapa si Deddy Corbuzier ini sudah sekian kali ya memberikan panggung kepada orang ini dan disodorkan ke 16 juta lebih subscribernya dari seluruh Nusantara. Saya sih tidak paham mekanismenya guys. Apakah tim Deddy Corbuzier yang menghubungi Anies atau sebaliknya? Sejujurnya, kita ini menunggu kritik secara objektif dari orang-orang seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Said Didu, Haikal Hasan, dan lain sebagainya itu ya, yang memposisikan diri sebagai oposisi, padahal sebetulnya mereka ini buzzer yang paling nyata, pendengung yang mencari kesalahan Jokowi. Mereka ini sok-sokan bicara atas nama rakyat guys, berharap mereka kritik Anies itu serupa si pungguk merindukan bulan. Sudah pasti rasanya tidak mungkin kejadian. Justru yang terjadi ini mereka akan membela Anies demi tetap menjaga ceruk pasar yang telah mereka bangun, yaitu para pembenci Jokowi. Dan sebaliknya, kalau soal Jokowi, mereka seperti api yang dekat dengan bensin, cepat sekali menyambarnya. Padahal kelasnya Jokowi dan Anies ini bagaikan langit dan bumi ya guys. Tapi buat mereka, Jokowi ini tidak ada benarnya. Coba sekarang Anies mikir untuk warga DKI Jakarta saja pontang-panting dan justru bikin pening semua orang. Apalagi kok mau mikir rakyat Indonesia, bisa cakar-cakaran sendiri kita karena gregetan. Jadi dia sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk naik pentas. Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah sebuah gambaran nyata untuk rakyat Indonesia guys. Sebetulnya tidak hanya Anies, tapi juga para gubernur lainnya di 34 provinsi memiliki kesempatan yang sama. Tapi Jakarta ini memang beda ya, karena dianggap sebagai epicentrum Indonesia, sebagai ibu kota negara. Dan gambarannya seperti yang kita lihat saat ini guys, Anies selama menjabat dan sudah masuk 5 tahun atau tahun kelima ya, sama sekali tidak pantas naik kelas. Sangat jauh dari harapan, maka mereka seperti diperlihatkan dan diingatkan oleh riwayat. Jadi guys, dulu saat dipecat Jokowi sebagai Menteri Pendidikan memang ada alasannya. Selain bicara kemampuan yang kurang juga sifat tambangnya yang tinggi. Merasa pintar padahal hanya deretan teori. Dan pada akhirnya terbukti, selama hampir 5 tahun mengabdi bukan prestasi yang muncul ke permukaan tapi kontroversi. Bukan kontroversi yang dapat menaikkan level ke tingkat yang lebih tinggi guys, tapi sebaliknya menukik ke bawah terjerembab ke tanah basah. Nah kini sumur resapan pada akhirnya bukan sebagai jalan sunatullah air yang masuk ke dalam tanah di muka bumi seperti yang ia katakan dengan penuh semangat berapi-api kala kampanye dulu guys, yang penuh arti di hadapan umat FPI. Tapi apa hendak dikata ya, 58% warga DKI Jakarta sudah memutuskan memilihnya dengan segala alasan dan pertimbangan. Meski tidak menutup mata, ada pula karena intimidasi yang dilakukan oleh para pendukungnya. Memilih pemimpin daerah itu yang bisa kerja dan mengeksekusi dengan sebaik-baiknya guys, bukan lantaran semata agama saja. Buat apa menjual agama hanya untuk menunjukkan kesan superioritas jika faktanya tidak bisa bekerja? Anies itu bukan tipikal kepala daerah atau pemimpin yang jago dalam eksekutor loh guys. Ia hanya pandai sebagai konseptor saja, meskipun konsep yang ia tawarkan pun juga pada akhirnya gagal total ya, seperti halnya sumur resapan yang dipangkas anggarannya. Sumur resapan ini hanya buang-buang duit rakyat saja, bisa dikatakan tidak berkualitas dan percuma diteruskan. Justru menimbulkan banyak bopeng di sana sini yang tidak beraturan. Mending anggaran yang ratusan miliar itu dialihkan buat membuat konsep yang lebih masuk akal. Ada satu hal yang mengganjal sebenarnya guys. Padahal Anies itu dikelilingi oleh 50 orang atau biasa disebut anggota TGUPP. Orang sebanyak itu selama ini mereka ngapain aja coba? Ampun dah. Dan sekarang mulai terlihat ada bau-bau ngelesnya. Sumur resapan itu dibangun memang tidak untuk mengatasi banjir, tapi untuk mempertahankan air tanah di DKI Jakarta tetap tersedia. Perhatikan guys, setelah dinyatakan gagal, ia tunjukkan jurus sejuta kata. Tiba-tiba kita kok seperti sedang nonton film drama ya, yang mengaduk-aduk emosi jiwa dan ada aroma bawangnya pula. Bukankah saat ini nih warga yang dibutuhkan oleh warga ini bagaimana lingkungannya tidak tergenang air ya? Sesederhana itu loh, padahal bukan simpanan air di dalam tanah kan? Well, mungkin Anda gregetan karena gemas, tapi sayangnya Anies itu bukan boneka yang bisa dicubit, dibanting atau ditojok sebagai pelampiasan. Sekian dari Anto Cahaya.
Menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Rana kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.